Larangan LGBT tidak bisa dimuat di situ. Tidak ada larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama ya, tapi bagaimana memuatnya? Kan LGBT itu sebagai apa? Sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Yang dilarang kan perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang oleh Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini, saudara, sengaja digembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang Profesor Doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Enggak sampai di situ. Ada Profesor Doktor apa dia katakan, homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, enggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemerintah buka mata dong. Buka mata, jangan cari kambing hitam. Begitu ada kejadian yang disalahkan kiai, yang disalahkan ulama, yang disalahkan masyaikh, yang disalahkan tabligh, buka mata mereka, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan buktinya, saudara. Sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Maaf, ini sekarang ini di televisi, saudara, bencong laku. Bencong laku, saudara. Fakta. Bencong jadi presenter, jadi pembawa acara, saudara, laku. Sampai-sampai ada artis-artis yang dia bukan bencong, dia lelaki, tapi karena takut nggak laku, dibencong-bencong. Fakta, saudara. Badan gede, seterek, tampil di TV, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa di negeri ini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Sampai anak-anak banyak meniru tingkah laku para bencong. Saudara, dia tiru karena dia menganggap itu gaya artis, itu gaya selebritis, itu gaya orang top. Dia tiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini, saudara, sengaja digembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang Profesor Doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Enggak sampai di situ. Ada Profesor Doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancari wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, nggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Saudara, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nation Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara. Resmi. Ini program PBB. Ini program internasional, saudara.
Makanya kenapa kemarin itu sengaja diletupkan ini masalah, saudara, tes case. Mereka mau tes di negeri kita. Kira-kira orang kita marah apa enggak? Kira-kira orang kita protes apa enggak? Kira-kira orang kita ini akan terima atau tidak? Tes case, saudara. Hati-hati. Saudara, di Amerika Serikat sebelum Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, hasil polling resmi pemerintah Amerika Serikat, 80% warga Amerika menolak perkawinan sejenis, saudara. Dan Barack Obama pun, saudara, begitu diwawancarai oleh salah satu televisi nasional di Amerika Serikat, saudara, mengatakan tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Tapi saudara, gerakan Freemasonry, gerakan Illuminati, gerakan Zionis internasional, gerakan lobby Yahudi di Amerika terlalu kuat sampai Barack Obama ditekan dalam tekanan, tidak berkutik, sampai akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang daripada perkawinan sejenis, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, negara superpower, menghadapi lobby Yahudi tidak berkutik, kira-kira Jokowi bagaimana? Ya, saya cuma nanya aja, saudara. Saya nanya begini bukan untuk merendahkan Pak Jokowi, bukan. Tapi yuk kita lihat, kita akui dengan jujur. Kalau memang kita yakin Pak Jokowi seorang yang kuat, seorang yang tegas, seorang yang akan mampu menolak itu, kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang Obama saja tidak mampu untuk menghadapi tekanan dunia soal LGBT, terus kita lihat dengan mata kepala kita bahwa Jokowi tidak lebih bagus daripada Barack Obama, saudara, maka kewajiban kita umat Islam se-Indonesia rame-rame mendorong Presiden Jokowi untuk melawan segala tekanan, saudara. Nggak boleh kita diam, saudara. Ini tes case. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati. Tapi kalau penolakan kita keras, penolakan kita tegas, saudara, dan kita kompak bersatu, insya Allah undang-undang perkawinan sejenis tidak akan pernah bisa dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati, saudara. Dulu di Eropa tidak ada satu negeri pun yang melegalkan perkawinan sejenis. Apalagi di Amerika, dulu semua menolak, saudara. Tapi begitu terjadi tekanan-tekanan dari gerakan Freemasonry dan gerakan Illuminati, satu persatu negara-negara Eropa gugur berjatuhan, saudara. Dimulai dari Jerman sebagai contoh. Dulu negara Jerman paling keras, perkawinan sejenis tidak boleh ada di Jerman, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jerman menghadapi tekanan yang luar biasa. Akhirnya di Jerman lahir undang-undang perkawinan sejenis. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu mereka berhasil menggolkan perkawinan sejenis, menggolkan undang-undang LGBT, saudara, lalu apa mereka lakukan kemudian? Mereka tekan lagi pemerintah untuk mensahkan undang-undang incest, saudara. Apa itu incest? Perkawinan sedarah. Perkawinan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, bapak dengan anak, saudara. Mereka tuntut dengan nama hak asasi manusia, kebebasan. Akhirnya, saudara, Jerman tumbang lagi, nggak mampu menekan sampai undang-undang incest itu dilegalkan di Jerman, saudara. Besok incest ini akan ketularan di negara-negara Eropa sampai ke Amerika. Hari ini LGBT, besok incest, saudara. Nggak sampai di situ. Saat ini ada gerakan di Eropa, bukan lagi LGBT, bukan lagi incest, tapi gerakan zoofilia, gerakan kawin dengan binatang, saudara. Ada kejadian, saudara. Perempuan kawin dengan yaitu anjing jantan, saudara, ngundang orang pakai resepsi. Hari ini memang belum ada satupun negara Eropa termasuk Amerika, saudara, yang membuat undang-undang soal zoofilia. Tapi kemungkinan itu tidak tertutup besok atau lusa, saudara. Hari ini mereka izinkan LGBT, besok mereka izinkan incest, berikutnya akan mereka izinkan perkawinan dengan binatang, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pantas luar biasa para ulama kita, saudara. Ulama-ulama kita, kalau kita buka kitab fikih, saudara, ini belum rame di zaman sekarang. 1200 tahun yang lalu mereka sudah ribut soal kawin dengan binatang, saudara. Apa hukum kalau manusia kawin dengan binatang? Saudara, udah dirinci sama mereka, saudara.
apa hukumnya, bagaimana sanksinya, bagaimana cara mengatasinya, saudara. Mereka keluarkan dalil-dalilnya. Belum kejadian, mereka sudah bicarakan. Inilah ulama-ulama salaf kita dulu, saudara. Mereka berpandangan panjang ke depan, saudara, di dalam menggali hukum. Kita sekarang baru ribut setelah kejadian, tapi ulama kita 1200 tahun yang lalu belum kejadian, mereka sudah bahas, mereka sudah berikan peringatan. Luar biasa, saudara. Ini pandangan mata yang begitu jauh karena keikhlasan mereka di dalam menegakkan agama Allah dan menyebarkan ilmu agama yang manfaat. Alhamdulillah, radhiyallahu anis salaf wa nafa'ana bihim jami'an, amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu hati-hati, saudara.